Ustaz, saya sudah menjalani rumah tangga dengan suami selama 1 tahun. Saya berusaha menjadi istri yang taat. Namun nampaknya kesalahan dalam hal-hal kecil bisa menjadi besar. Belum lama ini suami saya memukul kepala saya berkali-kali. Seperti memukuli maling. Karena saya membeli sesuatu dengan uang saya sendiri. Padahal sebelumnya saya jarang beli apa-apa. Dan saya baru mengetahui kalau ternyata suami pernah melakukan KDRT dengan mantan istrinya. Saat ini dia meminta saya untuk resign dan tidak bisa memenuhi kebutuhan saya, namun saya turuti kemauan dia dengan harapan Allah akan rubah perangannya dan lembutkan hatinya. Ustadz, jika suatu hari dia melakukan KDRT lagi ke saya berazam untuk menyudahi saja pernikahan ini walaupun saya telah kehilangan pekerjaan. Insya Allah selama saya masih hidup, Allah masih kasih saya rezeki untuk penghidupan saya ke depan. Verbal abuse dan physical abuse yang dilakukan suami saya mengikis rasa kepercayaan diri saya, membuat saya tertekan, bahkan saya menjadi membenci diri saya sendiri karena gagal dalam memilih suami, karena keterbatasan saya tidak ada wali. Mungkin maksudnya tidak ada wali yang berperan sebelum pernikahan ya, bukan tidak ada wali dalam akad. Kalau akad insya Allah ada wali. Mohon nasihatnya untuk saya Ustadz agar hati saya kuat. Apakah saya kurang berzikir ya Ustadz? Semoga Allah menjaga beliau dan meninggikan derajat beliau. Dan semoga Allah menjaga para istri dan para wanita dari kekerasan dan kezaliman. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi ibu-ibu yang lain yang tidak mengalami hal yang beliau alami, bersyukurlah kepada Allah. Ucapkan alhamdulilladzi afani mimma ibtalaha bihi wa faddalani ala katsirin mimman khala tafdila. Segala puji bagi Allah ya menjaga saya dari ujian yang dialami dan melebihkan saya dari banyak hamba Allah yang lain. Dan semoga yang bertanya dijaga oleh Allah, dijaga imannya, diberikan kesabaran, dan diberikan taufik untuk memberikan keputusan di hari esok. Adapun pertanyaan, apakah saya kurang berzikir ya Ustaz? Hadirin, siapa di antara kita yang gak kurang berzikir? Kita semua ini banyak kekurangan, banyak lalai. Siapa di antara kita yang zikirnya seperti Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, radhiyallahu dan lain-lain? Artinya semua kita banyak kurang. Namun dari pertanyaan yang disampaikan oleh penanya, insya Allah penanya adalah seorang pejuang. Penanya berusaha menjaga imannya, ketakwaannya. Dan dari cara bertanya, ini bukan pola orang-orang gagal, bukan pola orang yang jauh dari Allah, bukan pola orang yang lalai dengan lalai yang serius dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nasabuhum kadzalikullah hasibul nuzaki Allah la ahada. Ini yang kita tahu dan kita tidak merekomendasikan siapapun di hadapan Allah, dan Allah yang maha tahu tentang kondisi seseorang. Karena sekali lagi beliau memulai pertanyaan dengan adab yang baik, lalu juga beliau kata beliau berusaha taat sampai disuruh resign beliau ikut. Itu kan bukan tipikal wanita pembangkang. Kita tahu ada bagian wanita yang gak mau nurut sama suami, beliau berusaha nurut. Lalu beliau menyampaikan, selama saya masih hidup Allah pasti kasih rezeki buat saya. Itu kan iman kepada nama dan sifat Allah, Ar-Razzaq, iman kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak kelebihan yang dimiliki oleh penanya. Jadi terus evaluasi diri, tapi jangan berkecil hati. Hadirin, ketika Asia disiksa oleh Firaun, disiksa bukan hanya dipukul, apakah itu berarti Asia gagal jadi istri? Apakah artinya Asia tidak soleha? Apakah artinya Asia pecundang? Tidak. Asia, kata Nabi SAW, adalah wanita yang sempurna. Sempurna. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah. Dan jangan sampai husnudzon kita kepada Allah, baik sangka kita kepada Allah, optimisme kita dalam hidup, itu dirusak oleh pihak lain. Kata Nabi SAW apa? وَلِجْتَمَوْا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّكَ بِشَيْءٍ لَنْ يَضُرُّكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ. Apabila seluruh manusia ingin menjegalmu, ingin menghancurkanmu, gak akan bisa kecuali apa yang Allah takdirkan atas dirimu. Jangan biarkan ucapan orang lain, sikap orang lain siapapun itu membuat kita terpuruk, membuat kita benci terhadap diri kita sendiri. Allah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Jangan benci dengan diri kita sendiri. Jangan biarkan syaitan membuat fata morgana dan ilusi dalam diri kita. Ketika seseorang zolimi kita, itu artinya dia melakukan ketaatan atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemaksiatan. Maka jangan sampai kemaksiatan yang dilakukan seseorang kepada Allah membuat kita hancur. Apa hubungannya kita dengan maksiat dia? Yang bermaksiat dia, bukan kita yang bermaksiat. Jadi jangan kita yang hancur. Kaidah mengatakan yang hancur adalah yang bermaksiat. Makanya kan kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan down, jangan terpuruk, jangan sedih. Kalian tuh mulia jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebuah ayat yang begitu indah, yang seharusnya kalau kita tadabburi masuk ke dalam sanubari orang-orang beriman, khususnya ketika ia melakukan kesalahan, ia sedang terjatuh, ia sedang terpuruk, atau ia sedang dizolimi. Kalian mulia selama kalian beriman. Kalian
mulia selama kalian yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah motivasi para sahabat pada saat perang Uhud, dan jelas kemenangan yang di depan mata itu pupus itu karena khususnya kesalahan mayoritas pasukan pemanah. Tapi kita tahu jasa-jasa para sahabat besar, kebaikan-kebaikan mereka sangat luar biasa, dan kebaikan-kebaikan mereka itu jauh lebih banyak, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada kesalahan sebagian mereka di perang Uhud. Dan semoga itu juga yang kita harapkan kondisi penanya. Mungkin penanya buat salah, tapi siapa yang dari kita nggak buat salah? Penanya buat salah, saya buat salah, ibu-ibu yang lain buat salah, kita semua buat salah. Tapi semoga kebaikan dan amal soleh itu lebih besar daripada kesalahan. Adapun apabila pernikahan ini memang membawa kemudorotan dan terjadi KDRT lagi dan penanya ingin menyelesaikan, maka itu hak penanya. Saran saya istikharahkan dan musyawarahkan ke ahli dan orang-orang bijak yang ada di sekeliling penanya. Wallahu ta'ala